dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta akan mewawancarai Mas Desta Arif Fauzi selaku pelaku wirausaha budidaya cupang. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah bagaimana bisa Mas Desta berkecimpung ke dalam budidaya ikan cupang? Yang pertama itu karena hobi dari kecil itu melihara ikan, yang terus keluarga juga ada basic peternakan, jadi kayak di kolam atau di mana dulu, jadi sekarang pindah ke ikan hias. Oke, berarti mungkin dulu orang tua budidaya ikannya di empang seperti itu ya. Iya. Kemudian sekarang Mas Desta berinovasi budidaya ikan hias yaitu ikan cupang seperti itu. Oke, kemudian jenis apa saja yang Mas Desta budidayakan di sini? Yang pertama itu plakat, terus half moon, terus HMPK. Oke, untuk yang jenis berarti yang pertama plakat itu harganya sekitar berapa kalau di pasaran? Yang plakat yang paling yang biasanya itu 200 sampai 300. 200 sampai 300 Ya. ribu. Untuk yang half moon sendiri berapa gitu? Yang half moon kitaran 300 sampai 400. Half moon 300 400. Kemudian yang HMPK HMPK kitaran 50 sampai 100. untuk sektor pasarnya sendiri apakah dijual bebas online dan untuk orang-orang yang membeli apakah anak-anak atau dewasa seperti itu? Yang di sini yang bagus saya ada lapak store biasanya tiap bulan, terus ada juga yang online, terus ada juga yang ya agak-agak lumayan bagus itu di sini biasanya buat anak-anak kecil buat hiburan. Berarti sektor penjualannya itu sangat besar ya. Ya, Ada dari lokal sini sampai kemudian ke pengepul ya tadi. Oke. Kemudian bagaimana pemeliharaan cupang yang baik dan benar, karena kan cupang itu pemeliharaannya ya rata-rata anak kecil untuk mainan gitu kan, nggak tahu gimana yang benar cara merawatnya. Jadi yang benar itu kayak gimana biar tahan lama gitu. yang pertama itu kualitas air itu minimal itu 3 hari sekali diganti. Terus ada juga nutrisi di kandungan airnya. Biasanya menetralisirnya itu sama garam ikan sama daun ketapang. Oke, cara berikan sama daun ketapang. Kemudian bagaimana sih proses perkembangbiakan cupang hingga dari perjodohan sampai dengan kemudian menetas gitu sampai jadi banyak gitu? Yang pertama emang harus pilih indukan yang ya bagus lah, biar menghasilkan anak-anak yang bagus juga, yang banyak juga. Itu minimal itu 5 sampai 7 bulan. Itu juga ukuran udah maksimal. Oke, kemudian setelah perjodohan itu dibiarkan selama beberapa hari sampai kemudian bisa bertelur. Itu dijodoh yang pertama itu ada teknik namanya penjanturan. Itu penggabungan antara jantan dan betina, tapi betinanya itu ditaruh di toples, terus yang jantannya ditaruh di tempat pemijahan. Itu sampai 8 sampai 9 jam. Itu baru yang betinanya dilepasin ke kolam pemijahan. Kemudian telur cupang ini menetasnya dalam berapa hari atau berapa bulan gitu? Yang ikan cupang itu menetas itu 2 hari sampai 3 hari. Oke, berarti singkat ya. Iya. Kemudian usia berapa cupang dapat dipasarkan atau diperjualbelikan? Idealnya berapa? Yang pertama itu biasanya ada yang belinya sekali itu lupukan, jadi dalam waktu jangka 2 bulan, tapi masih di kolam pembesaran, belum diangkat ke tempat-tempat kayak soliter atau akuarium kecil lah. Oke, berarti sistemnya borongan ya? Borongannya sekali. Cara bedain cupang jantan sama betina itu gimana sih? Gitu kan banyak yang bingung Iya. gimana? Yang pertama kalau jenis-jenis
ya jenis-jenis biasanya kan yang umur 4 bulan biasanya udah kelihatan. Jadi pas 4 bulan itu di yang betina itu yang di sisik di perutnya itu agak rontok, terus ada kayak benjolan putih di dalam. Nah itu telurnya. Nah yang jantan sebaliknya. Ya, soalnya saya kan gini ya, takutnya kalau ada yang mau budidaya cupang, takutnya itu mau dijodohkan malah jantan sama jantan. Iya. Kalau betina sama betina kan nggak jadi. Nggak jadi. Gitu. Oke. Kemudian Pak, baik. Kan saya ini pernah budidaya sih, coba-coba menjodohkan cupang jantan dan betina. Kayaknya jantan betina sih. Kemudian saya campurkan ke satu kolam, satu wadah itu kok esoknya pagi-paginya kok yang satu mati. Itu salahnya di bagian mana sih? Itu ada namanya juga penjodohan kan, jadi nggak tentu, kadang berjodoh kadang enggak. Itu proses penjodohannya itu yaitu tadi yang perempuannya ditaruh di botol, terus yang laki-lakinya itu ditaruh ke tempat pemisahan. Itu nunggu sampai yang jantannya itu keluar buih. Kan biasanya ada tuh yang di atas air itu. Nah itu baru setelah itu dilepasin betinanya, terus wadahnya tertutup, harus ya gelap lah. Kemudian nih yang terakhir mau saya tanyain, harapannya apa sih ke depannya begitu dengan budidaya cupang ini? Ke depannya seperti apa? Apakah mau yang lebih besar, omsetnya lebih banyak, atau sektor pasarnya yang lebih luas lagi, itu gimana? Pengennya sih yang kayak cupang-cupang dari Thailand kan masuk ke Indonesia lumayan bagus ya. Jadi kalau bisa sih di sini juga pengen punya kualitas yang kayak di luar negeri. Jadi ntar pasar terus apa ya, hobi juga tambah banyak. Jadi pengennya gitu. Yang itu berarti tujuannya adalah memperbesar lagi dan memperbanyak lagi konsumen yang didapat ya. Terima kasih. Ya kira-kira segitu saja ya teman-teman wawancara saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Desta.